Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani, NIM E2019-2174 dari kelas Ekonomi Syariah 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen Ekonomi Makro Islam. Dengan judul pembahasannya yaitu definisi tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi tabungan dalam ekonomi Islam. Menurut M. Najatullah Siddiqi, tabungan itu bermakna dua. Yang pertama, untuk berjaga-jaga, dan yang kedua, untuk berinvestasi. Nah, untuk berjaga-jaga di sini misalnya seperti berjaga-jaga dari hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Contohnya, berjaga-jaga dari sakit. Nah, saat kita sakit kan kita membutuhkan obat, membutuhkan uang untuk berperiksa. Nah, fungsi tabungan di sini yaitu berjaga-jaga dari hal-hal tersebut. Yang kedua, untuk investasi. Investasi di sini yaitu investasi produktif. Pengertian investasi produktif yaitu jika properti yang dimiliki bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar properti yang dikonsumsi. Misalnya, kita membeli tanah seharga 300 juta. Nah, harga tanah di tahun berikutnya kan pasti akan naik. Itu sama halnya seperti menabung. Seperti kita menabung. Nah, harga tanahnya itu semula 300 juta. Di tahun berikutnya, harga tanah tersebut akan naik tidak lagi 300 juta, melainkan di atas 300 juta. Selanjutnya, pengertian tabungan secara umum di sini yaitu sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai Islam yang mengatakan bahwa manusia harus berhemat karena Allah mengutuk perbuatan israf dan tabdzir. Nah, di sini saya memiliki pengertiannya secara lebih gampang dan mudah untuk dipahami menurut saya. Pengertian tabungan dalam ekonomi Islam di sini yaitu cara manusia untuk melaksanakan nilai Islam yang mengatakan manusia harus berhemat dan menghindari perbuatan israf dan tabdzir. Israf di sini yaitu berlebihan atau melampaui batas. Contohnya, kita ingin membeli mobil A misalkan seharga 300 juta dan mobil B seharga 1 miliar. Nah, keduanya sama-sama mobil dengan fungsi yang sama, tapi kita malah membeli mobil seharga 1 miliar. Itu yang disebut. Yang kedua, tabdzir, yaitu menghambur-hamburkan uang. Contohnya, membeli barang yang sudah dimiliki. Kita ingin membeli kerudung. Nah, kerudungnya itu dengan model yang sama, cuma dengan warna. Karena warnanya berbeda, kita membeli kerudung tersebut. Itu yang disebut tabdzir. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi Islam. Yang pertama yaitu untuk berjaga-jaga ketidakpastian di masa depan. Seperti tadi saya jelaskan bahwa tabungan itu untuk berjaga-jaga saat ketidakpastian di masa depan. Contohnya seperti saat kita sakit atau musibah-musibah lain yang tidak kita sangka-sangka, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu untuk persiapan pembelian barang konsumsi di masa depan. Di sini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 266. Yang mana Allah berfirman, Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik rohani, iman maupun secara ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi Islam yaitu mengakumulasikan kekayaan. Contohnya seperti ini. Dalam sehari kita menyisihkan uang kita atau menabung misalkan 10.000 sehari 10.000. Nah, 1 bulan berarti kan kita sudah menabung 10 kali 30 hari. Nah, itu yang disebut mengakumulasikan kekayaan. Selanjutnya
saya akan membahas mengenai definisi investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini saya juga memiliki perbedaan antara investasi konvensional dan Islam. Dalam investasi konvensional, fungsi investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan dalam investasi Islam, tingkat suku bunga diasumsikan 0 dan diganti dengan profit atau profitabilitas bisnis usaha. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi investasi dalam Islam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, adanya sanksi saat pemegang aset tidak produktif. Yang kedua, dilarang adanya spekulasi dan judi. Dan yang ketiga yaitu tingkat bunga untuk berbagai pinjaman 0. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu aspek material dan finansial. Contohnya yaitu kita dalam berinvestasi harus menghasilkan manfaat finansial kompetitif. Yang kedua, aspek kehalalan. Nah, karena ini adalah investasi Islam, jadi yang perlu kita perhatikan yaitu aspek kehalalannya, agar kita terhindar dari syubhat dan haram. Yang ketiga yaitu aspek sosial dan lingkungan. Nah, dalam aspek sosial dan lingkungan di sini, investasi harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu pengharapan ridha Allah. Investasi Islam ini kan berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam. Jadi, dalam berinvestasi kita harus berpengharapan, kita harus memiliki niat atau harapan atau memiliki niat untuk mengharap ridha Allah atau mencapai ridha Allah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.